Jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 dan ini di tahun 2024 nggak bisa dibilang baru, tapi apakah ini masih relevan untuk kalian beli? Saya akan bahas di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Buat teman-teman yang mungkin beli pas lagi launching, itu harganya mungkin di sekitar belasan juta. Tapi kalau cek di pertengahan tahun 2024 ini, harganya variasi banget, mulai dari 8 jutaan sampai belasan juta, tapi ada toko yang bahkan berani jual di harga 6 jutaan. Makanya, ini bisa dibilang menjadi salah satu smartphone lipat paling murah yang bisa kalian teman-teman dapatkan di pasaran pada saat ini. Dan gak cuma itu, smartphone ini juga sudah support Galaxy AI yang merupakan teknologi terbaru dari Samsung, di mana ini bisa melakukan interpreter, bisa circle to search, bisa juga men-summarize berbagai artikel, PDF, dan lain-lain. Tentunya dengan cara melakukan update ke One UI 6.1. Dan juga yang saya suka dan membuat ini makin relevan di 2024 adalah karena ini adalah smartphone lipat, jadi ya bisa dilipat. Buat konten kreator, ini akan lebih mudah untuk konten tanpa tripod, dan ini adalah benefit yang real banget. Meskipun kalau kalian mau preview konten, itu ya previewnya cuma bisa dari cover screen yang relatif mungil ini. Ini saya contohin. Jadi kalau mau foto, ini cover screen-nya cuma bisa mengcover segini aja. Beda sama varian-varian terbaru yang udah hampir satu bagian luarnya, sedangkan ini masih mungil banget kayak gini. Jadi bagi sebagian orang nggak apa-apa, tapi bagi sebagian orang yang lain mungkin jadi sebuah deal breaker gitu ya. Ya, balik lagi ke preferensi kalian. Tapi kalau kalian segini aja nggak apa-apa, ini berarti masih relevan untuk kalian. Dan juga cover screen-nya ini bisa diisi dengan widget dan juga bisa diganti background-nya entah dengan foto maupun dengan video. Jadi kalian bisa berkreasi dengan menggunakan cover screen-nya ini. Oh ya, meskipun kalau kalian menggunakan smartphone ini, mungkin akan lebih banyak menggunakan kamera utamanya ketimbang kamera yang ada di dalamnya. Tapi kalau kalian menggunakan kamera yang di dalamnya pun, kalian bisa menggunakan sebuah fitur yang berguna banget, terutama buat yang suka online meeting. Karena di sini ada video call effect, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, bisa pakai Microsoft Teams. Dan yang saya suka juga dari smartphone yang udah lama keluar, salah satunya kayak Z Flip 4 ini, adalah aksesorisnya tuh udah banyak. Meskipun variannya banyak, tapi stoknya yang mungkin sedikit. Jadi memang harus pintar-pintar nyarinya. Karena variannya banyak, tapi kalau stoknya udah nggak ada, ya sama aja bohong ya. Yang sama juga bohong juga adalah kalau terkait sama baterainya. Kalau handphonenya bagus tapi baterainya payah, ya juga sama aja bohong. Tapi untungnya di Z Flip 4 ini menurut saya baterainya lumayan. Padahal ini pakai prosesor yang lumayan powerful juga. Ini pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang powerful, meski jelas bukan yang terbaru. Tapi kalau buat keperluan sehari-hari, ini lebih dari cukup. Bahkan buat gaming juga bisa, tapi nggak saya saranin. Ada alasan kenapa saya nggak menyarankan main game pakai smartphone ini. Karena pertama adalah karena ya ini rasionya agak panjang. Jadi kalau diibaratin video gitu ya, ini 9 banding 22. Jadi memang panjang banget. Buat main game mungkin kurang nyaman kalau rasionya sepanjang ini. Dan juga kalau main game kelamaan tentu baterainya akan jadi lebih boros. Jadi saya tidak menyarankan main game secara heavy di smartphone ini. Tapi kalau game casual ya masih oke lah. Oh ya, ada satu hal yang juga jadi catatan buat kalian yang pengen punya Z Flip 4 ini, karena dalam waktu 1 tahun sejak kalian pakai, atau mungkin 1-2 tahun gitu ya, akan terjadi yang seperti ini. Ya, betul, anti goresnya atau lapisan yang melapisi layar dalamnya itu akan mengangkat di bagian tengah atau di bagian lipatannya. Dan itu adalah proses yang alami, yang normal, dan makanya Samsung menyediakan penggantian selama masa garansi atau kalau kalian punya Samsung Care Plus. Tapi kalau nggak punya, tenang aja, karena kalian juga bisa tetap ganti di service centernya Samsung dengan kena biaya sekitar Rp200.000, dan itu cukup ditunggu kurang lebih 15-30 menit, kemudian selesai, rapi, dan tampil seperti baru lagi. Dan kemudian apalagi ya, saya sih banyak notice kalau ini banyak digunakan oleh teman-teman yang perempuan atau teman-teman yang feminim atau teman-teman yang senang datang ke konser sebenarnya. Karena saya sering banget lihat ini ada sebagai alat untuk merekam konser. Padahal kalau menurut saya ini kurang optimal untuk merekam konser. Kalau untuk 1 kali zoom masih oke, tapi kalau dipakai nge-zoom lebih dari itu, hasilnya menurut saya kurang banget. Bagusnya di sini ada lensa ultra wide-nya, jadi kalau untuk pemandangan masih tertangkap dengan bagus. Tapi kalau untuk fan cam, udahlah, pakai smartphone yang lain aja ketimbang pakai smartphone ini. Dan itu juga berlaku kalau kalian pengen konten pakai smartphone ini dan pengen pakai zoom-nya. Kalau menurut saya, nggak deh, mendingan pakai lensa 1 kali zoom atau ultra wide-nya aja.
Dan selebihnya menurut saya ini adalah smartphone Samsung yang masih bagus, masih relevan, dan apalagi kalau kalian dapatnya baru, bukan second dari orang, dan juga bukan refurbished, menurut saya kalian akan senang banget pakai smartphone ini, karena ini kecil, ini ringan, ini bisa dikantongin dengan gampang. Saya suka banget, apalagi dengan warna yang favorit saya, warna bora, warna ungu ini, saya suka banget. Dan paling sekian untuk video Z Flip 4 di tahun 2024 ini. Apakah masih relevan? Menurut saya masih relevan, tapi memang ada syarat atau terms and condition yang makin berat karena varian terbarunya udah keluar, ya, Z Flip 5, dan yang berikutnya sebentar lagi akan keluar. Jadi ya, ini akan jadi barang yang mungkin dicari oleh sebagian orang karena menjadi smartphone lipat termurah dari serinya Samsung. Ya, tapi balik lagi ke kalian, apakah kalian minat atau enggak? Silahkan tulis di bagian komen. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!